Selamat malam semua narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Saya ke Bu Eha terlebih dahulu. Bu Eha, gimana kabarnya Bu Eha sekarang? Alhamdulillah selamat, cuma memar-memar sama luka sedikit ya. Alhamdulillah aja. Luka di mana aja Bu? Di bagian tubuh? Bagian tubuh sebelah pantat, ya, bawah, punggung, leher, ini kepala, kaki. Tapi sudah diperiksa oleh dokter dan sudah boleh pulang ke rumah ya Bu? Saat ini Ibu ada di rumah Bu Eha? Ada di rumah. Baik. Anak Ibu gimana kabarnya Bu? Kabarnya bersama sang anak ya Bu ketika kecelakaan terjadi ya Bu? Iya, sama anak. Anak Ibu sehat sekarang Bu? Alhamdulillah sama mama sekarang mah sakit ya, memar sekarang. Udah tangannya di rumah sakit. Udah nanti pototnya di rongsen udah baru ibu mah boleh pulang kalau anaknya harus di rongsen dulu katanya. Tapi anak Ibu sudah pulang ke rumah atau masih di rumah sakit menunggu ronsen? Udah di rongsen udah sama ibu pulang. Oh alhamdulillah, udah pulang ya Bu? Iya. Ibu, maaf kalau pertanyaannya agak sedikit membuka memori ketika kecelakaan terjadi. Tapi apa yang Ibu ingat Bu sebelum akhirnya bus tersebut masuk ke jurang Bu? Sebelum masuk ke jurang, oleng dulu sebelum waktu maghrib itu kata pemimpin kepala sekolah kalau sholat maghrib nanti aja samakan sama sholat isya katanya jamaah ya. Sekarang sholat awal waktu sholat maghrib terus ibu teh sholat maghrib. Oke. Udah gitu oleng bose yang kencang. Aduh, Allahu Akbar semuanya takbir. Ibu nggak ingat ke jurangnya itu. Ingat udah tenggelam ke bawah ibu. Astagfirullahaladzim. Ini teh lagi kecelakaan kata ibu. Lalu ibu teh, aduh iya kaki kenapa susah diangkat. Kata mau baca astagfirullahaladzim. Teman-teman tin ayo ini tuh kecelakaan ayo turun nggak pinggirin ibu mah nggak menjawab apa-apa. Ibu teh ujang anak kakak teh selamat ujang selamat ugi selamat anak ibu selamat alhamdulillah udah dikeluarin katanya kata kakaknya kata anak kakak. Jangan kumaha ibu turun ke sana ya ibu kerja aja jangan kejepit lalu ibu enggak pakai baju ya biarin yang penting mah keluar jalan mana ada keponakan lalu ibu keluar enggak tahu jalan mana udah alhamdulillah ada pitulung dari Allah, ibu keluar. Oke. Berarti ibu ketika sadar ibu masih dalam posisi di dalam bus ya Bu Eha ya? Iya, di dalam bus udah yang jurang, tenggelam ke jurang. Pertolongan tiba kapan Bu? Ketika ibu sudah keluar atau ibu keluar dibantu oleh tim? Enggak, udah ibu keluar. Ayo ibu kesini dulu. Ke rumah ini sana keluarga istirahat ibu lalu duduk sama anak ibu sama keponakan ibu di sana sama yang luka-luka ringan. Bu Eha inget nggak tadi kan Bu Eha sempat menyebut ada keponakan ibu, Ujang, ada anak ibu. Tapi penumpang yang lain gimana Bu kondisinya ketika menyelamatkan diri? Ibu keluar rame-rame atau satu-satu sendiri-sendiri?
sendiri. Aku mah kalau anak ibu ditolongnya sama kakaknya, kakak bu anak dari saudara bapaknya. Gitu. Bu, kan ada korban juga yang selamat. Korbannya cerita katanya sempat ada bau, Bu, di dalam bus sebelum kecelakaan. Bener nggak, Bu? Ibu cium nggak baunya, Bu? Cium waktu itu mah terbau. Ada kabel yang bau. Bau apa, Bu? Bau kabel, bau bensin? Bau kabel sama Kabel kebakar ya, Bu? Iya, Oke. kabel kebakar. Ketika Ibu cium bau, penumpang di dalam sudah pada tahu semuanya, Bu? Rame, Bu? Rame. Ada yang cium, ada enggak. Oke. Oke, Bu Eha, Ya. saya ke narasumber lainnya dulu ya, Bu. Di sini ada Kadishub Jawa Barat, Pak Heri, ada juga dari LBH Transportasi, Pak Hermawan. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, tempat kejadian sementara ini hasilnya seperti apa? Kira-kira penyebab kecelakaannya, Pak Heri? Ya, saya tidak bisa menyampaikan itu sebelum hasil dari kepolisian tentang olah TKP disampaikan ya beberapa hari ke depan. Dan nanti secara resmi akan disampaikan. Tetapi fakta-fakta di lapangan secara indikasi sebagaimana tadi sebagian sudah disampaikan oleh korban selamat begitu ya. Dan kami juga melihat di lapangan fakta-faktanya pada saat itu hujan, jalur menurun begitu ya. Kemudian juga ada pengaman jalan berupa guardrail baja sepanjang 200 meter dan 50 meternya terhempas mengikuti bis yang jatuh. Hal-hal seperti itu bisa kami sampaikan begitu. Tetapi untuk hal yang lain secara kesimpulan nanti setelah olah TKP diumumkan oleh pihak KNKT dan juga kepolisian. Pak Heri, tapi kondisi kelaikan bus gimana, Pak? Tadi kan sempat BH juga menyebut ada tercium bau kabel terbakar. Ya, prinsipnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kapolda di dalam beberapa wawancara pada siang tadi ya, bahwasanya seharusnya jalan provinsi dengan kelas jalan ini tidak diperkenankan untuk bis besar seperti yang mengalami kecelakaan ini. Dan dari informasi awal, indikasi yang kita dapatkan ini adalah mobil atau bis dengan plat nomor polisi Subang, Jawa Barat. Tetapi untuk kirnya masih dilakukan terakhir itu di Jawa Tengah. Jadi ini prosesnya mungkin sedang mutasi ya ke tempat lain atau ke Jawa Barat demikian. Oke, tapi kalau kita melihat kecelakaan yang menewaskan banyak korban jiwa, ini kan juga mengingatkan kita ke turunan MN ya Pak. Ini di Subang yang sempat juga memakan banyak korban jiwa di 2018 lalu. Ini kalau kita melihat kontur jalannya dengan tanjakan Cahe Sumedang ini mirip atau seperti apa Pak? Seberapa sulit medannya untuk dikuasai pengemudi yang mungkin saja jarang melewati jalur tersebut? Ya, kurang lebih hampir secara kelandaian gitu, konturnya hampir sama. Perbedaannya dimensi jalannya lebih kecil dengan ROW maksimal 7 meter. Perkerasan badan jalan hanya 5 meter. Sementara kalau tanjakan aman itu kan dia lebar jalannya ya, jalannya lebar sekali, bisa sampai kurang lebih 15 sampai 16 ROW-nya, bahkan ada bagian-bagian yang sampai 20 lebih begitu di tanjakan aman. Kalau di tanjakan Cahe ini atau di turunan Cahe ini hanya 7 meter ROW, badan jalannya aspalnya hanya 5 meter, sehingga memang dari dimensi yang ada ini tidak diperkenankan untuk kendaraan bis berat, bis besar seperti yang terjadi kecelakaan ini. Hanya diperkenankan untuk bis-bis 3/4 begitu, seperti yang trayek AKDP yang memang melintasi jalur ini dari Bekasi sampai ke Tasik ya rutenya. Oke, Pak Heri, kalau kita lihat ini kan jalan provinsi. Kalau bicara soal jalan provinsi biasanya tuh suka ada semacam guardrail itu yang berada di pinggiran jalan untuk mencegah mobil kalau mau masuk jurang begitu dia terpental begitu ke jalur jadi tidak masuk ke dalam jurang. Itu ada nggak Pak di lokasi kejadian? 200 meter kita pasang guardrail Pak di lokasi kejadian di titik yang sama karena kita juga merespon kejadian yang sama kurang lebih tahun 2011. Jadi memang sering terjadi kecelakaan di lokasi ini ya Pak? Di titik ini ada 2 atau 3 kali ya kecelakaan. Oke.
Jadi di lokasi ini sebenarnya sudah ada guardrail ya, tapi karena mungkin Sudah terlalu ada. kencang tabrakannya, Dan jadi ya, menyebabkan bus tetap masuk jurang begitu ya Pak? betul, betul. Oke, saya ke Bu Eha dulu sebelum karena waktu berbincang dengan Bu Eha ini sangat singkat. Bu Eha, Ibu harapannya Ya. seperti apa Bu sekarang Bu terhadap pemerintah Bu? Adakah harapan khususnya Bu kalau melihat jumlah korbannya begitu banyak, Ibu dan anak Ibu meskipun sudah boleh pulang tapi sempat mengalami luka-luka, harapannya Bu? Harapannya ingin diperbaiki jalannya, kemudian lebih diperhatikan kondisi yang layak jalan, jangan sampai lagi terjadi kecelakaan. Jangan sampai terjadi lagi kecelakaan ya. Bu Eha, ini kan ketika Ya. terjadi kecelakaan kita semua bingung. Karena sekarang kan sedang ada PJJ Bu, pendidikan jarak jauh. Tapi bagaimana bisa sekolah anak Ibu justru melakukan trip perjalanan Bu? Ini bagaimana ceritanya Bu? Ya, dulu mau ajarah nanti bulan Februari nanti meninggal cuaca begini dari COVID, nanti aja udah bulan Maret kata Bu Guru, yuk, berikut ziarah ke makam-makam, ke Pemijahan, ke Garut. Jadi ini Ya. diwajibkan Bu Eha? Enggak, kata sekolah mau ikut mau enggak biarin, kalau yang ikut kalau udah punya biar bayar 100.000 untuk belajar komputer. Anak Ibu juga enggak, tadinya enggak mau ikut. Oke. Jadi memang ini tripnya dari sekolah sukarela begitu ya Bu, mau ikut boleh, kalau nggak ikut dikasih pelajaran yang lain begitu ya Bu Eha ya? Iya, ongkosnya juga biarin. Yang penting berangkat, kalau yang mau berangkat nanti aja dicicil kata kepala sekolahnya. Oh oke. Terima kasih Bu Eha telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat terus, semoga Ibu dan juga anak Ibu lekas benar-benar pulih ya Bu Eha ya. Ya, Tapi amin, perbincangan amin. kita saudara belum selesai karena saya masih akan berbincang dengan Kadishub Jawa Barat dan juga Direktur Eksekutif LBH Transportasi. Tapi usai jeda lebih lengkap lagi di Sapa Indonesia Malam. Kita ke Pak Hermawanto dulu. Pak, saya membaca rilisan LBH Transportasi yang menyebut ini mirip dengan kejadian di MN Subang pada 2018 dan di situ LBH menyebut ini adalah bukti sistem keselamatan kendaraan tidak dijalankan dengan baik. Betul seperti itu? Analisa Anda seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi analisis kami berdasarkan informasi yang tersedia sampai saat ini menegaskan bahwa dalam dua hal. Yang pertama adalah bahwa sebelum kecelakaan ini terjadinya remblong. Yang kedua, ternyata faktor fatalitas yang menimbulkan korban sangat banyak ini adalah para korban ini terjepit oleh kendaraan. Nah, peristiwa ini mirip sekali dengan peristiwa kecelakaan pada turunan MN tahun 2018. Dan kesimpulan KNKT jelas bahwa sistem keselamatan kelayakan kendaraan itu tidak dijalankan. Dan yang kedua adalah juga pada standar pada material perangkat kendaraan itu memang tidak memenuhi standar yang bagus, begitu. Jadi dari situ LBH Transportasi berkesimpulan kita ini tidak pernah mau belajar pada kecelakaan sebelumnya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Heri. Ketika Pak Heri menyampaikan bahwa kecelakaan ini sebelumnya sudah 2-3 kali terjadi. Dan ternyata Pak Wakil Gubernur juga menyatakan bahwa rambu-rambu jalan itu tidak lengkap. Bahkan sangat minimalis. Artinya Pemprov Jawa Barat mengakui secara betul bahwa tidak memenuhi standar kelayakan jalan. Ini
ini yang menurut kami kita ini nggak mau belajar rupanya. Oke. Dan kami harus menyampaikan kami sedih gitu dan kecewa dengan pemerintah provinsi dan juga dan Kementerian Perhubungan. Kenapa pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan pengawasan terhadap kelayakan jalan itu sangat minimalis. Oke, saya lempar ke Pak Heri. Pak Heri, tidak memenuhi standar Ya. kelaikan jalan dan juga kelaikan kendaraan. Anda, tanggapannya? Ya, saya kira saya tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Pak Hermawanto ya, bahwa fakta di lapangan sebagaimana tadi saya sampaikan memang secara ideal kelengkapan maksimal seluruh 2.300 kilometer jalan provinsi yang ada di Jawa Barat ini secara presentase memang bervariasi. Contoh kata begini Mbak, bahwa dari 298 ruas jalan yang ada di Jawa Barat, jalan provinsi, dan panjangnya total 2.365 kilometer, untuk guardrail itu baru terpenuhi kurang lebih 28,9%. Ini memang fakta. Dan tentu hal ini berkaitan tidak hanya bukan berarti kita menegasikan faktor keselamatan, tetapi prioritas dan juga titik-titik rawan kecelakaan selalu kita prioritaskan. Oke. Termasuk di titik kecelakaan ini, yang mana sebetulnya sudah kita anggarkan sedemikian rupa untuk penerangan jalannya, penambahan perkuatan untuk guardrailnya dan lain sebagainya itu di tahun 2020. Tapi kita semua tahu bersama bahwa tahun 2020 kita menghadapi turmoil berbagai sektor termasuk anggaran dan lain sebagainya. Tapi ini bukan excuse. Saya pikir Oke. 2021 kita akan mengejar itu semua. Pak, ini kalau tadi dengar argumen Bapak, penjelasan Bapak ini nampaknya ngeri-ngeri sedap ya Pak. Karena kalau tadi Bapak bilang guardrail aja belum di semua titik bisa terpenuhi. Ini ada guardrailnya aja, bis bisa masuk jurang. Gimana ke titik yang nggak ada guardrailnya? Ini gimana Pak kalau warga di sekitaran Jawa Barat melihat bagaimana kemudian jaminan keselamatan yang disiapkan pemerintah terhadap mereka? Jadi begini ya Mbak, bahwa seluruh jalan itu tidak perlu harus semuanya diberi guardrail, hanya titik-titik yang rawan kecelakaannya. Jadi untuk di titik lokasi tersebut sudah kita pasang, dan saya pikir dengan spesifikasi guardrail yang terbaik di luar yang non konvensional ya, yang saya maksud non konvensional saat ini kan sedang juga kita pasang di belasan titik guardrail berbentuk roller barrier ya, itu lebih mahal, lebih baik, dan lebih menjamin keselamatan. Tetapi di titik lokasi tersebut memang kita pasang kurang lebih hampir 200 sampai 300 meter guardrail. Tetapi memang kondisi tumbukan yang begitu spesifik dengan berat beban bis yang begitu berat, dan bukan menabrak tapi menimpa. Jadi ini menimpa. Jadi sempat oleng kemudian terbalik, terguling, dan kemudian menimpa guardrail begitu. Jadi hal-hal banyak faktor ya saya kira, dan itu akan dijelaskan nanti dari hasil olah TKP-nya kepolisian dan Oke. KNKP. Pak Hermawanto, banyak faktor kalau kata Pak Heri. Tapi artinya Pak Heri juga mengakui bahwa sebetulnya masih banyak sarana prasarana penunjang keselamatan, utamanya di jalan raya, masih belum mumpuni. Catatan Anda? Iya, saya pikir ini bukan pertama kali atau ini kedua kalinya gitu. Ini sudah berkali-kali. Kalau kita tengok dalam peristiwa tindakan MN 2018, gitu kan? Artinya kan harusnya kita banyak belajar dari peristiwa sebelumnya, gitu. Dan ternyata faktanya masih terus terulang dan terulang, gitu. Jadi saya tidak tahu apakah ini hanya listrik saja dari Pemprov, gitu ya, atau dari Dinas Perhubungan, atau akan dijalankan komitmennya. Karena suatu contoh misalnya ini, ketika hasil analisis tahun 2018 dalam kecelakaan MN itu adalah kecelakaan kendaraan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Dinas Provinsi Perhubungan Provinsi ini selalu mengecek kendaraan layak atau tidak? Karena saya curiga juga bahwa bus ini selama pandemi ini nggak pernah dicek nih. Oke. Tapi dipersilakan dipakai saja. Pak Ya Heri, saya kira tanggapannya? demikian ya. Ya perlu paham juga bahwa pengecekan KIR ini kan ada sekarang fungsinya bukan di Provinsi Jawa Barat itu yang pertama, tapi ada di level kota kabupaten, sehingga tapi kita fungsi koordinasi kita lakukan terus. Dan saya pikir berkaitan dengan hal-hal tersebut semua
mengakui lah, dalam artian kita semua belum maksimal, tetapi semua kita respon dengan baik, bukan lip service. Dan termasuk di tanjakan MN pun waktu itu saat ini sudah kita respon dengan luar biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kementerian terkait sudah menyediakan escape route yang cukup, kemudian juga pengaman-pengaman jalan lainnya, rambu dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memilih titik mana yang akan terjadi di 2.365 kilometer jalan provinsi yang ada di Jawa Barat. Tetapi musibah adalah musibah, kita respon dengan baik, insya Allah bukan lip service, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan dalam waktu dekat dan juga jangka menengah. Saya sudah berkomunikasi tadi di lapangan dengan Pak Dirjen Darat, beliau juga sudah memberikan arahan-arahan termasuk intervensi dari pemerintah pusat yang akan masuk dan akan dirapatkan dalam waktu dekat, dan saya sendiri besok akan merapatkan tidak hanya titik rawan kecelakaan ini, tetapi juga titik rawan kecelakaan lain yang sebetulnya tahun 2020 sudah kita identifikasi, kita rekapitulasi, dan kita susun langkah-langkah mitigasinya agar tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang signifikan. Termasuk di dalamnya adalah roller barrier yang sekarang sudah ada belasan di Jawa Barat dan ini terbanyak di Indonesia. Roller barrier ini sudah terbukti jauh mengurangi dampak korban kecelakaan agar menjadi fatal begitu ya. Seperti yang di Cikidang kemarin kejadian bis hanya menabrak saja kemudian tidak ada korban. Apabila tidak ada roller barrier mungkin sudah loncat ke jurang dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu merupakan respon yang luar biasa dari kami yang mudah-mudahan meskipun masih belum maksimal, mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat termasuk dari teman-teman di LBH begitu. Oke, singkat saja untuk Pak Hermawanto dari LBH Transportasi. Kalau kita melihat rujukan kecelakaan seperti sekarang dari beberapa sampel yang terjadi atau kejadian sebelumnya, biasanya yang jadi tersangka ujung-ujungnya adalah sopir yang selamat dengan alasan kelalaian. Biasanya seperti itu, tapi kemudian tidak menyentuh PO-PO bus yang juga ikut bertanggung jawab untuk kemudian memastikan kelaikan kendaraannya sebelum kemudian dioperasikan. Kalau Anda, catatannya atau rekomendasi atau apa masukan Anda terhadap pemerintah pasca kejadian ini? Ya, yang pertama saya juga berharap kepada Kadisub Jawa Barat agar jangan kemudian hanya melarikan pada persoalan sarana dan prasarana lalu lintas, gitu, sarana prasarana jalan. Tapi saya juga berharap kawasan bus itu juga lebih keras. Itu harapan kepada kepala dinas. Karena apa? Gitu, faktanya adalah ini terjadi kalau kita belajar dari peristiwa MN, manajemen PO itu tidak memberikan pengawasan yang kuat terhadap supir bus. Dan ternyata juga itu berawal dari ada hubungan yang tidak memberikan jaminan keamanan bagi si supir. Karena biasanya itu hanya sebagai hubungan mitra, bukan seorang karyawan, kemudian dia bisa dikendalikan oleh manajemen. Jadi saya berharap agar nanti nyambung dengan teman-teman di kepolisian agar menarik PO bus harus menjadi tersangka dalam berita seperti ini. Jangan terus-menerus melarikan kepada supir. Karena faktanya dalam Undang-Undang Lalu Lintas sangat dimungkinkan bahwa perusahaan PO itu menjadi tersangka dan diminta pertanggungjawabannya. Karena hampir mayoritas dan hampir kami tidak menemukan kepolisian menetapkan PO bus itu menjadi tersangka dalam kecelakaan seperti ini. Kami berharap di pelajaran dan jangan terulang lagi sehingga manajemen PO bus itu akan serius untuk memastikan kelayakan jalan bagi kendaraannya. Sudah 29 korban jiwa per hari ini atau per saat ini yang menjadi korban dari kecelakaan ini dan tentu kita semua berharap ini tidak kembali terjadi dan ini juga akan menjadi pelajaran bersama untuk sama-sama membenahi baik itu dari pemerintah dan juga PO bus agar lebih mewaspadai, mengecek juga kelaikan kendaraan mereka. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Kadisub Jawa Barat Pak Heriantasari dan juga Direktur Eksekutif LBH Transportasi Pak Hermawan.